Bab 400. Apakah ada peta? Ukiran kayu. Andrian Haotian tertegun sejenak, tetapi setelah bereaksi, dia tidak bisa menahan senyum, tentu saja. Sambil berkata, Andrian Haotian menyerahkan ukiran kayu yang baru saja dia ukir ke Harley Ye. Terima kasih, senior. Harley Ye menyimpan ukiran kayu dengan jentikan tangannya, dan kemudian tersenyum berkata, kalau begitu, aku pergi, dan aku meminta senior untuk membantuku membuka formasi teleportasi. Teman kecil sudah mau pergi. Beberapa hal perlu ku tangani. Baiklah, ikut denganku. Andrian Haotian segera berjalan ke satu sisi, dan Harley Ye, Salihua dan yang lainnya mengikuti jejak Andrian Haotian. Di sini, Salihua bukan apa-apa, tetapi saat Azula Haotian ingin membuka mulutnya untuk berbicara, Harley Ye telah pergi jauh, punggungnya menghilang, dan hatinya tiba-tiba kosong. Melihat ini, Salihua mengangkat alisnya dan menatap Azula Haotian sambil tersenyum. Azula, apakah kamu menyukainya? Azula Haotian tidak berbicara, tetapi sedikit menurunkan matanya, mengerutkan bibirnya, dan memelintir pakaiannya. Meskipun dia tidak berbicara, ekspresi dan tindakannya menjelaskan segalanya. Hanya saja tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan Harley Ye tunjukkan ketika dia mendengarnya. Seharusnya terasa aneh bahwa adik laki-laki menjadi kekasih kakak perempuan. Di sini, Andrian Haotian telah membawa Harley Ye ke istana bawah tanah. Mengetahui bahwa Harley Ye memiliki sesuatu untuk dilakukan, Andrian Haotian tidak menunda, mengeluarkan token, memasukkannya ke dalam alur, membuka segel formasi teleportasi, menuangkan esensi ke dalamnya, dan memandang Harley Ye dan bertanya, tapi aku tidak tahu kemana kamu akan pergi. Teleport ke selatan, semakin jauh semakin baik. Harley Ye tersenyum, aku akan ke Nanchu. Nanchu. Andrian Haotian mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia hanya terus menggambar koordinat spasial pada formasi teleportasi. Teman kecil, masuk ke dalam. Mendengar ini, Harley Ye mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Segera, formasi teleportasi bersenandung dan berputar perlahan, kecepatannya terus meningkat. Teman kecil, jika membutuhkan bantuan dari keluarga bangsawan Haotian di masa depan, jangan ragu untuk menghubungiku. Berdiri di luar formasi, Andrian Haotian tersenyum hangat. Ya, Harley Ye tersenyum ringan dan menghilang ke dalam formasi teleportasi dengan cepat. Setelah memasuki lorong ruang hampa, dia mengeluarkan ukiran kayu yang diberikan Andrian Haotian kepadanya. Memang benar bahwa setiap pisau dan setiap garis digambarkan dengan sangat jelas. Ini adalah penampilannya, seperti manusia hidup. Harley Ye. Ketika Harley Ye melihat dua karakter terukir di bagian bawah ukiran kayu, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Andrian Haotian mengukir dua karakter ini, bukan 4 karakter Chen Ye Haotian. Namun, dia tidak keberatan. Nama, hanya sebagai kode. Setelah menyimpan ukiran kayu, dia mengambil napas dalam-dalam dan menunggu pintu keluar dari lorong ruang hampa tiba. Setelah 3 jam, dia berjalan keluar dari lorong ruang hampa dan muncul di Changyuan yang tak terbatas. Di mana ini? Harley Ye menggaruk kepalanya dan melirik Changyuan, itu benar-benar tak terbatas. Tak berdaya, dia harus mengorbankan Yu Jian dan langsung menuju satu arah. Lagi pula, 3 hari kemudian, dia terbang keluar dari Changyuan, dan jumlah orang secara bertahap meningkat, tetapi ada lebih sedikit manusia, lebih banyak kultivator dan dalam penerbangan berkelanjutan, kota kuno yang megah itu juga muncul di mata Harley Ye. Akhirnya menemukan tempat di mana para kultivator berkumpul. Setelah beberapa langkah, Harley Ye datang ke kota kuno yang besar. Prasasti batu diukir dengan penuh semangat dengan 4 karakter, kota kuno Changlang.
Kota kuno Changlang. Harley Ye menggaruk-garuk kepalanya dan memutar bola matanya, namun dia tidak pernah menemukan sedikit pun kesan kota kuno Changlang dalam ingatannya. Dengan pemikiran ini, Harley Ye melangkah ke kota kuno. Kota kuno Changlang ini bukan kota makmur biasa, penuh dengan kecemerlangan, paviliun dan paviliun penuh dengan orang, dan ada aliran suara menjajakan yang tak ada habisnya. Perlu disebutkan bahwa energi spiritual di kota ini tidak biasa. Kamu tahu Harry Qin, ketika dia berada di aliansi Cheng Yuan, dia menantang 18 murid panggung Feng Yun sendirian. Bagaimana mungkin tidak tahu? Aku terkejut. Seorang murid panggung Feng Yun peringkat ke-99, mengapa dia digantung seperti ini? Kamu tidak tahu itu. Dia menyembunyikan kekuatannya. Berjalan di jalan yang bising, yang didengar Harley Ye hanyalah suara diskusi satu demi satu. Yang paling mendesak adalah mencari tahu di mana dirinya berada terlebih dahulu. Bergumam pelan, Harley Ye mengangkat matanya dan melihat sekeliling, lalu mengambil 2 langkah cepat dan berjalan ke sebuah toko di kedua sisi jalan. Yang mengejutkan Harley Ye, dari luar, etalase toko ini sangat kecil, tetapi ketika dia benar-benar masuk, dia menyadari bahwa di dalamnya adalah lingkaran dengan luas ribuan kaki, dan jenis barang yang dijual adalah tidak biasa, yaitu buah spiritual, senjata spiritual, giok spiritual, pil obat. Ini memiliki segalanya. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan teman kecil ini. Ketika Harley Ye melihat sekeliling, seorang pria paruh baya berbaju ungu sudah melangkah maju. Terlihat seperti seorang paman yang ramah. Senior, apakah kamu punya peta? Harley Ye membungkuk terlebih dahulu, lalu bertanya. Tentu saja ada peta, tapi aku tidak tahu di mana teman kecil itu membutuhkannya. Pria setengah paruh baya tersenyum sedikit, dan tidak lupa menjelaskan kepada Harley Ye, harga peta di setiap tempat berbeda, dan ukuran peta juga dibagi, dan peta yang lebih besar secara alami lebih mahal. Apakah ada peta seluruh dinasti Dacu? Setelah mendengarkan pria setengah paruh baya, Harley Ye bertanya ragu-ragu. Begitu kata-kata ini keluar, pria setengah paruh baya yang tampak santai tidak bisa tidak melihat ke samping, melihat ke atas dan ke bawah pada Harley Ye, dan kemudian tersenyum lembut. Teman kecil, dinasti Dacu sangat luas, belum lagi, aku. Paviliun Jiusuan kecil, bahkan istana Haus Darah, tidak bisa membuat peta sebesar itu. Mendengar ini, Harley Ye tidak bisa menahan senyum canggung. Pria setengah paruh baya mengatakan yang sebenarnya. Terkadang, peta itu sangat berarti bagi kultivator, dan dinasti Dacu benar-benar terlalu besar. Peta sebesar itu tidak berbeda dengan harta yang tak ternilai. Kalau begitu, senior, izinkan aku bertanya, di mana tempat ini? Membuang ide membeli peta, Harley Ye memandang pria setengah paruh baya dan bertanya. Pertanyaan ini menyulitkan pria setengah paruh baya untuk menjawab. Pertanyaan teman kecil itu terlalu umum. Jika terlalu kecil, ini adalah kota kuno Changlang. Jika terlalu besar, ini adalah ujung selatan Changyuan. Masih di Changyuan, daratan Beizhen. Harley Ye bergumam pelan dan menatap pria setengah paruh baya lagi. Senior, apakah ada formasi teleportasi di kota kuno ini? Ada, tapi itu adalah formasi teleportasi kecil. Tidak masalah untuk berteleportasi sejauh 100.000 mil. Namun, formasi teleportasi ini bertanggung jawab atas cabang ketiga keluarga Yuan. Jika kamu mau menggunakan formasi teleportasi untuk berteleportasi, kamu harus setidaknya 100.000 batu spiritual. Di samping, pria setengah paruh baya melanjutkan. Cabang ketiga dari keluarga Yuan. Harley Ye mengangkat alisnya, tidak menyangka dia datang ke lingkungan pengaruh keluarga Yuan. Berpikir dalam hatinya, Harley Ye berbalik dan berjalan keluar. Mengaum. Tidak lama setelah meninggalkan toko,
Harley mendengar raungan kuat dari monster spiritual di belakangnya, diikuti oleh bunyi kaki besi yang menghantam tanah. "Pergi, segera!" ada teriakan keras. Seorang pemuda berbaju putih menunggangi seekor singa dengan bara api di sekujur tubuhnya, dengan angkuh dan dominan melambaikan cambuk bara api, dan dia sedang dalam perjalanan untuk mengatakan bahwa tubuh singa api merah ini sangat besar, ditutupi dengan sisik, dan bara api yang dicat di tubuhnya jelas adalah api monster, dan itu bukan api monster biasa, terutama nafasnya yang keras dan haus darah, sehingga banyak orang membicarakannya. Karena sifat brutal singa Qian dan tipu muslihat pemiliknya, jalanan yang ramai dan ramai tiba-tiba menjadi sangat kacau karena kedatangan mereka. Banyak orang tidak bisa mengelak dan terluka oleh singa Qian. "Brengsek, dia terlalu sombong." Banyak orang di sekitarnya mengertakkan gigi. "Sabar sebentar. Aku dengar Yang Mulia Changming dari Istana Haus Darah baru saja menerimanya sebagai murid beberapa hari yang lalu." Istana Haus Darah. Mendengar 3 kata tersebut, banyak orang tanpa sadar tampak terpana, lalu tanpa sadar bersembunyi di baliknya. Bersambung. Bab 401. Singa Api Merah. Setelah mendengarkan diskusi di sekitar, Harley juga bersembunyi di sisi, bukan karena dia takut dengan pemuda berbaju putih, tetapi karena dia tidak ingin membuat lebih banyak masalah di sini. Lagi pula, dia tidak terbiasa dengan tempat ini, dia akan bersabar jika dia bisa. Namun, hanya karena dia tidak membuat masalah bukan berarti tidak ada yang mencari masalah dengannya. Hanya terlihat singa jantan merah yang sedang berlari tiba-tiba berhenti ketika melewati Harley. Hidungnya mendengus, sepertinya mencium aura yang sangat disukai dari Harley, esensi bumi. Terlebih lagi, dengan kekuatan spiritual murni di tubuh Harley, ia tidak bisa menahan diri untuk menjilati lidahnya yang merah, matanya yang sebesar mangkuk bergejolak penuh dengan keganasan dan keserakahan. Sebanding dengan kultivator alam Lingsu tingkat ke-6. Ketika singa api merah menatapnya, Harley tidak bisa tidak melirik singa api merah. Dia diam-diam berseru bahwa monster spiritual ini luar biasa. Pemuda berbaju putih menggunakannya sebagai monster spiritual miliknya. Bisa dibayangkan betapa mulianya jati diri pemuda itu. Memikirkan hal ini, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pemuda berbaju putih di atas binatang singa api merah. Auranya tidak biasa, tidak heran dia dipilih sebagai murid oleh Master Changming dari Istana Haus Darah. "Makan apa saja yang kamu mau. Jangan lakukan itu lain kali." Pemuda berbaju putih melirik Harley, lalu menepuk binatang singa api merah itu. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di sekitar gempar. "Apa yang sedang dilakukan? Apakah ini untuk memanjakan tungganganmu untuk memakan orang di siang bolong?" Saat ini, mata semua orang tertuju pada Harley. Mata mereka penuh dengan rasa kasihan. Banyak orang yang ingin keluar untuk memarahinya, tetapi mereka ditekan hingga tidak bisa bertindak oleh pasukan di belakang pemuda berbaju putih. Di sini, mata tumpul Harley memancarkan cahaya dingin. "Ini benar-benar lelucon. Apakah aku adalah pasta kertas? Kamu sialan bisa memakanku jika kamu mau mencari masalah." Singa api merah yang diizinkan oleh majikannya, segera meraung, dengan tirani dan ekstasi dalam aumannya. Tubuh besar itu bergegas menyerbu, tubuh besarnya segera melompat, menyerbu menuju Harley. Ia ingin mencabik-cabik Harley. Melihat adegan ini, banyak orang menoleh, seolah-olah tidak tahan melihat adegan berdarah berikutnya. Jelek. Segera, darah bermuncratan. Hanya saja adegan di mana semua orang membayangkan Harley terkoyak tidak muncul. Ketika mereka melihatnya, mereka semua terpana.
Singa api merah yang besar, tirani dan haus darah sudah berlumuran darah. Yah, bahkan pemuda berbaju putih, majikannya, hampir jatuh. Mau makan aku, ada harga yang harus dibayar. Harley Ye memutar lehernya, dia masih berdiri di tempat, tidak bergerak, yang bisa dilihat adalah ada darah di tinjunya, tetapi darah itu bukan miliknya, tetapi darah singa api merah. Anak ini tidak biasa, orang di keempat sisi terkejut. Berani melukai tungganganku, kamu mencari kematian. Seketika, pemuda berbaju putih itu murka dan melancarkan hantaman keras. Hanya mengandalkanmu, Harley Ye mencibir, dia melangkah maju tiba-tiba, sangat kuat, tinju Bahuang bahkan lebih sengit dan mendominasi. Jelek. Ada darah lagi, tulang tangan pemuda berbaju putih pecah di tempat dan seluruh lengan menjadi berdarah. Anak ini terlalu kuat. Ada kegemparan di tempat kejadian. Bunuh dia. Pemuda berbaju putih yang malu saking marahnya, seluruh wajahnya berubah menjadi mengerikan. Pedang pembunuh keluar dari alisnya, mendekati Harley Ye. Tidak tahu kemampuan diri sendiri, Harley Ye mendengus dingin, menggunakan langkah misterius, menghindari pedang pembunuh di tempat, lalu berkelebat seperti hantu di depan pemuda berbaju putih dan menghantamnya. Plak! Terdengar tamparan nyaring. Pemuda berbaju putih yang masih dalam keadaan shock telah dipukul hingga tercengang di tempat, seluruh tubuhnya terhempas dari punggung singa api merah. Sebelum mendarat, dia dipukul oleh Harley Ye lagi hingga terhempas ke langit. Melihat majikannya dikalahkan, singa api merah bergegas menyerang. Kamu kalah jauh. Harley Ye tidak mundur, dia malah maju. Dia masih menggunakan tinju Bahuang yang mendominasi. Jelek. Segera, darah memercik, singa api merah yang menyerbu terhempas untuk kedua kalinya. Sebelum mendarat, Harley Ye meraih ekornya yang kokoh dengan kedua tangan. Di tempat, singa api merah terlempar. Bang! Seiring gemuruh tumpul, singa api merah besar dihancurkan ke tanah oleh Harley Ye dan tanah yang keras dihancurkan hingga berlubang dalam. Biarpun singa api merah sangat kuat, ia juga dibanting hingga daging dan tulangnya hancur dan bara api merah yang membara di tubuhnya juga berkurang hingga ekstrim dalam sekejap. Jelek. Harley Ye menusuk tubuh singa api merah dengan satu tangan, meraih api monster di tubuh singa itu dan kemudian menelannya lalu disempurnakan oleh api sejatinya secara langsung. Kekuatan api itu juga diserap oleh api sejati. Setelah membunuh singa api merah, Harley Ye membalikkan tangannya dan memasukkan tubuhnya ke dalam tas penyimpanan. Monster ini tidak lemah, tubuhnya penuh dengan harta. Yang terbaik adalah menariknya kembali untuk dibuat sup. Setelah melakukan ini, Harley Ye menepuk tangan dan berjalan menuju pusat kota, meninggalkan terlalu banyak mata yang kaget yang menatap punggung kurus itu. Tidak butuh waktu lama untuk sebuah altar besar muncul di hadapan Harley Ye. Di altar penuh dengan pola formasi, di tengah altar, ada formasi teleportasi yang bersinar. Ini dia. Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Berhenti. Suara agung segera terdengar. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang duduk bersila di formasi teleportasi. Ketika Harley Ye datang, dia sedang menutup matanya dan beristirahat, sepertinya dialah yang menjaga formasi teleportasi. Senior, aku ingin meminjam untuk menggunakan formasi teleportasi. Harley Ye sangat sopan, dia melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Mau kemana kamu? Orang tua berbaju abu-abu masih memejamkan mata, nadanya datar, meskipun dia hanya alam Kongming tingkat ketiga, dia bersikap sombong. Teleportasi ke selatan, semakin jauh semakin baik. Kamu hanya bisa menempuh 100.000 mil dengan membayar batu spiritual sebagai biayanya. Nada bicara orang tua berbaju abu-abu masih saja cuek dan dia tidak pernah membuka matanya dari awal sampai akhir.
Batu spiritual, benar-benar penipu, umpat Harley Ye dalam hati, tapi Harley Ye tetap mengeluarkan tas penyimpanan. Tentu saja, saat dia hendak menyerahkan tas penyimpanan, dia diinterupsi oleh suara seram. "Paman, jangan biarkan dia pergi." Sebelum suara itu terdengar, seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan berdarah di sekujur tubuhnya datang dari jauh. Wajahnya yang cukup tampan pun mengerikan seperti hantu. Orang ini, jika dilihat lebih dekat, tidak lain adalah pemuda berbaju putih yang baru saja dilempar ke langit oleh Harley Ye. Orang ini dari keluarga Yuan. Seluruh tubuh Harley Ye merasa tidak nyaman. Kota kuno Changlang adalah wilayah keluarga Yuan dan formasi teleportasi juga milik keluarga Yuan. Salah perhitungan, Harley Ye merasa tidak nyaman untuk sesaat. Orang yang menghajar keluarga Yuan masih ingin pergi. Ho Sun melihat pemuda berbaju putih berlumuran darah. Orang tua berbaju abu-abu itu bergegas meninggalkan altar. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. "Siapa yang berani menyakitimu di wilayah keluarga Yuan?" Dia, pemuda berbaju putih bernama Ho Sun Yuan mengacungkan jarinya secara diagonal ke udara. Kenapa dia menunjuk ke udara? Karena Harley Ye sudah terbang dengan pedang. Dia masih ingin pergi. Melihat Harley Ye sudah terbang ke langit, orang tua berbaju abu-abu langsung melompat ke udara, mengejarnya seperti pelangi ilahi. Bersambung.